warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, kita akan memperkenalkan mulai dari sebelah sana. Nama saya Muhammad Radit Albano, bisa dipanggil Radit. Nama saya Muhammad Recan, bisa dipanggil Rehan. Nama saya Gailan Zafran. Nama saya Putri Maila Faiza. Nama saya Ajwa Aulia Masnur. Nama saya Liza Naila Fakisman. Dan jangan lupa saksikan videonya. Perkenalkan, saya Gailan. Saya akan menjelaskan definisi iman. Apa sih itu iman? Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau beriman. Adapun definisi iman menurut bahasa, yaitu keyakinan, kepercayaan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu perbuatan, suatu ucapan, suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Perkenalkan, nama saya Ajwa Aulia Masnur, saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam syu'abul iman. Nah, jadi terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah yang pertama, Imam Baihaqi radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Yang kedua, Abu Abdillah Halimi radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Minhaj. Dan yang ketiga, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Dan yang keempat, Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Washful Imam wa Syu'buhu. Nah, dari para ahli hadis ini menjelaskan bahwa iman itu dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi atau meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan atau diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amanun bil arkan atau mengamalkannya dengan perbuatan anggota tubuh. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu niat, akidah dan hati, yang kedua lisan atau ucapan, dan yang ketiga seluruh anggota badan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Albano. Saya akan menjelaskan tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati kita. Karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip dan pandangan dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 14. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. 6. Iman kepada hari akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Recan dan saya akan menjelaskan tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan.
Islam mengajarkan kita sebagai setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara terlebih dahulu, ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja yang sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah, pada Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal konkret dari ranah iqrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar dan lain-lain. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Saya Putri Maila Faiza. Di sini saya akan membahas cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Jadi, teman-teman, iman itu adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan hanya sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa oh dia ini beriman. Karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Begitu pula sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama. Jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itulah dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Di sini saya akan mengambil 6 saja. Yang pertama, bersuci atau toharo, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir, keenam, beriktikad di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Nama saya Azizah Naila Lifakisman dari kelompok 5. Kali ini saya akan membacakan surah dari definisi iman. Dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana yang tersebut di Quran surah Al-A'raf ayat surah ke-7 ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami
kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Selanjutnya, hadis dari macam-macam syu'abul iman. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, yaitu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalum bil arkani. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian dari video kami, mohon maaf masih banyak salah, masih banyak kurangnya, tapi semoga kalian paham dengan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعجبتني Jadi kurang-kurangan. Kalau bagus deh Pak, yang jeleknya. Elzio, lihat mama, bah. Lihat mama, bah. Elzio, lihat mama, bah. Elzio, lihat mama, bah. merenunglah sejenak. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit. Boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosanya di atas dunia dengan sakitnya, dengan sulitnya. Sampai duri yang menusuk tapak kaki illa kafarallahu anhu biha sayyiati. Itu hanyalah cara Allah ingin membersihkan dari segala silap, salah dan dosa.